kenalan dulu nih, siapa namamu dan apa kesibukanmu semester ini? Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Dede Nika Wiono. Kesibukanku sebagai mahasiswa Departemen Teknik Kimia Industri semester 6. Halo, kenalin, namaku Emaldi Nugroho, biasa dipanggil Aldi. Sekarang saya merupakan mahasiswa semester 4 di jurusan Teknik Kimia Industri, Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Halo semuanya, nama aku Sulma, aku dari Teknik Kimia Industri Angkatan 2020. Pertanyaan kedua, kalian sebagai mahasiswa pasti punya kesibukan selain kuliah kan? Nah, apa kesibukan itu dan alasan apa kalian memilih terjun dalam kesibukan tersebut? Selain kuliah, aku juga memiliki kesibukan di luar itu, yakni join di organisasi riset maupun organisasi non-riset. Untuk organisasi riset sendiri, aku join di Antasena ITS Team, yaitu sebagai Senior Research di Science Technology Research Development. Selain itu, untuk organisasi non-riset, aku tergabung di Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Kimia Industri sebagai Kepala Departemen Keprofesian dan Keilmiahan. Sekarang aku sebagai Marketing Strategy Manager di TEDx ITS. Aku juga jadi Head of Internal Affairs di Spektronics ITS Chemical Team. Serta sekarang lagi cari uang dengan mengikuti lomba-lomba yang ada. Ini kesibukan saya yakni menjadi staf ahli di UKM Penalaran ITS. Yang kedua menjadi staf riset dan teknologi di BKKM PKI Daerah 4, dan yang terakhir menjadi junior researcher di SDRD Antasena ITS Team. Alasan aku terjun, pertama, saya ingin mengembangkan passion dalam minat riset saya, yaitu dengan join Antasena, dan juga saya ingin mengembangkan skill saya dalam berorganisasi maupun dalam sosial, ini dalam bergabung di himpunan mahasiswa. Nah, alasannya kenapa? Karena saya melihat bahwasanya saya memiliki passion di bidang riset dan teknologi, maka dari itu jadi alasan saya memilih kesibukan itu yang pertama karena saya melihat bahwasanya dalam diri saya memilih kesibukan tersebut karena saya merasa saya memiliki passion di bidang riset dan teknologi, dan kedepannya saya ingin fokus ke bidang tersebut khususnya dalam pengembangan suatu produk inovatif yang ada di Indonesia maupun solusi-solusi yang dapat saya berikan kepada masyarakat sekitar yang sedang mengalami suatu permasalahan akibat dari lingkungan yang mereka tinggali. Oke, jadi buat kesibukan aku tadi, itu kenapa aku memilih itu? Pertama, kalau di Spektronics Chemical sendiri, aku berharap aku bisa ada pengalaman organisasi. Karena di sini organisasi jatuhnya kita nggak hanya di jangka pendek aja. Jadi aku pengen punya pengalaman itu. Lalu di kepanitiaan, ya dari topiknya sendiri karena aku tertarik. Terus habis itu di bidang juga marketing, yang mana aku juga tertarik di situ. Terus kenapa aku pilih ikut lomba-lomba? Soalnya lomba-lomba itu selain dapat hadiah dari lombanya kalau misalnya kita menang, tapi juga ada hadiah dari ITS sendiri. Makanya menurut aku itu seru banget. Terus di situ juga membuka opportunity kita buat ketemu sama orang-orang baru. Misalnya kayak dari tim aku sendiri, aku nggak hanya dari anak-anak teknik kimia industri, tapi juga bisa kayak dari orang-orang yang mungkin belum pernah aku kenal sebelumnya. Dan aku suka dengan pengalaman-pengalaman teknikal yang bisa menambah kemampuan aku itu sendiri. Ke pertanyaan selanjutnya, yaitu di saat lagi sibuk-sibuknya, apa sih yang bikin kamu merasa tetap termotivasi meskipun lagi capek-capeknya? Ya, karena keluarga merupakan salah satu support system yang ada pada diri saya, khususnya kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan nasihat serta memberikan sebuah motivasi untuk terus maju ke depannya walaupun menghadapi banyak tantangan di kehidupan perkuliahan ini. Adalah my dream, yaitu mimpiku. Karena kalau kita udah punya mimpi, pastinya kita harus berusaha untuk mengejar mimpi tersebut. Nah, itu adalah motivasi terpenting untuk aku selalu bersemangat untuk menjalankan perkuliahan atau kegiatan selama aku berkuliah di sini. Yang tetap membuat aku termotivasi adalah pertama drive-ku itu sendiri. Jadi kayak ya motivasi dalam diri yang merasa itu yang paling penting. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kapan sih kamu ngerasa ada di titik paling rendah dan apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Biasanya pas lagi hormonal sih, honestly ini boleh nggak ngomong kayak gini? Boleh. Iya, jadi kayak apa ya? Kayak biasanya tiba-tiba jadi sensitif. Nah di situ kayak jadi kerasa banget, lebih kerasa capeknya, bahkan tuh kayak dari segi fisik udah capek gitu loh. Jadi ya kayak
lebih apa ya, lebih gak enak aja. Terus gimana buat ngatasinnya, ya gimana lagi selain step back dan istirahat sebentar. Jadi untuk titik rendah yang saya alami, saya harus menghadapi sebuah ujian sekolah dan saya harus berangkat dari rumah sakit ketika orang tuaku lagi sakit selama 3 bulan di rumah sakit. Nah itu saya harus belajar di rumah sakit, kemudian kembali lagi pulang habis ujian harus ke rumah sakit kembali. Nah itu merupakan salah satu titik terendah yang paling saya alami ketika hidup ini. Oke, titik terendahku sebenarnya adalah ketika aku gagal di SNMPTN ketika aku SMA. Tapi itu tidak menjadi masalah karena aku harus bangkit dengan cara berusaha untuk menatap ke depan, yaitu untuk mencapai mimpiku yang telah aku planning di awal agar sesuai dengan plan yang aku tentukan. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut kamu nih, penting nggak sih mencari kesibukan atau kegiatan di luar kuliah? Apa alasannya? Tentu penting dong ya, karena dengan kita join di kegiatan di luar perkuliahan, kita pasti bisa mendapat insight baru terkait bagaimana dunia-dunia lain atau dunia yang di luar perkuliahan kita. Jadi menurut saya, kalian wajib untuk mencari kesibukan di luar. Menurut aku penting banget. Karena sebagai manusia kan kita juga perlu memiliki insight baru untuk menghadapi beberapa problem yang tentunya nggak bisa kita temukan di dunia pendidikan, seperti itu. Nah, kenapa itu? Karena ketika kalian mengenali orang-orang baru, maka kalian tahu akan berbagai karakter yang ada. Kalian bisa open-minded, kemudian bisa memperoleh ilmu dari setiap orang. Tanpa kita sadari, dari satu orang kita akan bisa mendapatkan satu ilmu baru yang tentunya itu sangat bermanfaat bagi kita. Karena kita sebagai mahasiswa, apalagi ini kan kayak tahun pertama kita jadi mahasiswa, entah maksudnya bisa jadi nanti teman-teman pengen S2, S3, tapi menurutku privilege mahasiswa yang paling besar itu ada di kondisi kita sekarang. Kita mau student exchange gratis, kita mau ada beasiswa itu juga banyak banget. Bahkan kalau misalnya di ITS Student Connect itu ada beasiswa gitu. Terus juga kalau misalnya ikut lomba banyak, ikut mentoring juga banyak, volunteer banyak. Jadi kayak berbagai kegiatan yang bisa mendorong kita itu ada dan disupport gitu loh. Nah itu menurutku kayak jadi alasan utamanya kenapa kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Karena nantinya walaupun di S2 atau selanjutnya kita juga punya kesempatan yang sama, tapi privilege sebagai boleh salah itu cuma ada di universitas pertama gitu loh, maksudnya di sekolah sarjana atau diploma pertama kita. Itulah kenapa kita bisa lebih bebas dalam berekspresi. Oke, terima kasih Mas Deden. Have a nice day. Bye. Oke, terima kasih Aldi. Oke, Have a nice sama-sama. day. Oke, thank you Silma. Have a nice day. Woo!